sebuah kabar mengejutkan datang dari pemusatan latihan timnas Indonesia jelang laga penting kontra Cina. Kiper naturalisasi anyar Emil Audero yang diplot untuk menggantikan Maarten Paes justru harus menghadapi kenyataan pahit. Setelah Maarten Paes dikabarkan tak bisa tampil karena terkena akumulasi kartu kuning, pelatih Patrick Kluivert langsung mengandalkan Emil Audero sebagai benteng terakhir Garuda. Harapan besar pun tertuju padanya. Namun takdir berkata lain. Di sesi latihan terakhir sebelum keberangkatan ke Cina, Emil justru mengalami cedera otot ringan saat mencoba menghalau bola di sesi simulasi penalti. Momen itu sontak membuat semua pemain dan ofisial terdiam. Apakah mimpi buruk ini benar-benar terjadi saat Garuda sedang butuh penjaga gawang utama? Pelatih Patrick Kluivert pun akhirnya angkat bicara. Ia mengonfirmasi bahwa tim medis sedang mengevaluasi kondisi Emil dan keputusan akhir akan diambil dalam waktu 24 jam ke depan. Jika Emil tak kunjung pulih, Indonesia kemungkinan akan mengandalkan nama-nama pelapis seperti Hernando Ari atau Syahrul Trisna untuk mengawal gawang saat menghadapi kekuatan lini depan Cina yang dikenal agresif. Para pendukung Garuda pun dibuat harap-harap cemas. Sebab laga ini bukan sekadar pertandingan biasa, tapi pertaruhan harga diri dan langkah krusial menuju babak berikutnya. Apakah Emil Audero akan pulih tepat waktu? Ataukah timnas Indonesia harus kembali berjudi dengan opsi yang tersisa? Kita tunggu kabar resmi dari skuad Garuda. Sampai saat itu tiba, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update terbaru seputar timnas Indonesia. Ketika mimpi tertinggi di Eropa tampak lebih nyata daripada mahkota negeri sendiri, Inter Milan justru bersinar di langit Liga Champions. Simone Inzaghi, sang juru taktik, tak terbebani. Ia berkata, "Kami hanya main untuk bersenang-senang." Tapi siapa sangka, kesenangan itu membawa mereka melangkah lebih jauh dari yang dibayangkan. Di tanah Italia, langkah mereka tak setegas di Eropa. Konsistensi goyah, fokus terbelah, seolah Liga Champions menjadi panggung utama dan Serie A hanya latihan mingguan. Dengan form superior di Eropa, Inter mendekat, sangat dekat, dengan trofi si kuping besar, lebih dekat daripada Scudetto yang semakin menjauh. Apakah ini strategi atau takdir? Ketika beban dilepas, justru performa terbaik muncul. Inter tak bermain untuk menang, mereka bermain untuk menikmati, dan kemenangan datang dengan sendirinya. Inter Milan. Dari kebebasan lahir keajaiban, dan dari kesenangan, bisa jadi sejarah baru ditulis. 1. Tekanan warisan besar. Barcelona bukan sekadar klub. Ia adalah warisan, tekanan, dan mimpi yang membara dalam dada jutaan penggemarnya. Di tengah bayang-bayang kejayaan masa lalu, kini mereka menghadapi dilema. Bagaimana menjaga bara tetap menyala ketika bintang tak lagi bertaburan? 2. Rafinha and Yamal. Cahaya di tengah gelap. Rafinha dan Lamine Yamal, dua wajah berbeda dari generasi yang menjanjikan. Yang satu matang dalam tekanan, yang satu mentah tapi menyala-nyala. Keduanya menjadi poros harapan, simbol bahwa Blaugrana belum sepenuhnya kehilangan tajinya. 3. Mencari cermin di antara bayangan. Namun dua cahaya tak cukup menerangi seluruh panggung Camp Nou. Manajemen sadar tim ini butuh kedalaman. Butuh pemain yang tak hanya berbakat, tapi bisa menyatu dalam filosofi dan darah permainan Barca. Bukan sekadar pelapis, mereka mencari cermin, seseorang selevel, setara, seirama. 4. Batas waktu dan tekanan finansial. Dengan lilitan finansial yang masih membelit dan pembatasan transfer yang menghantui, pencarian ini bukan sekadar strategi, ini pertaruhan. Mereka harus menemukan berlian yang belum terasa, atau kehilangan momentum kebangkitan yang baru mulai terasa. 5. Masa depan ditentukan sekarang. Barcelona tak bisa menunggu. Musim panas mendatang bukan hanya tentang belanja pemain, tapi tentang menyusun ulang takdir. Mencari pemain selevel Rafinha dan Yamal bukan kemewahan,
Ini kebutuhan mutlak untuk bertahan dalam peta kekuasaan Eropa.